Hai halo guys, kembali lagi di channel Kukut Easy. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film fantasi dari China yang berjudul Reset the Earth yang dirilis pada tahun 2021 guys. Jadi cerita ini menceritakan tentang sekelompok ilmuwan yang ingin mengatasi kekeringan dengan memproduksi sel tanaman yang bisa mempercepat pertumbuhan tanaman. Namun sayangnya upayanya itu malah berakhir musibah besar dan hampir menghilangkan seluruh peradaban. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film melatar di Cina, di mana sebuah eksperimen gagal menyebabkan tanaman mulai tumbuh dengan sangat cepat dan bahkan siap hidup. Tumbuh-tumbuhan itu awalnya juga menyerang manusia, tapi lama-kelamaan mulai menyerang manusia juga, hingga mengambil alih kota-kota di seluruh dunia, guys. Dalam waktu 1 minggu, gedung-gedung mulai runtuh serta hampir tidak ada tempat untuk berlindung. Dan dalam waktu setahun, tanaman menguasai lebih dari 80% luas daratan. They began to attack animals. 1 year later, this unprecedented disaster. Xin kemudian menampilkan pria bernama Hao dan putrinya bernama Yuan yang merupakan pelintas yang berhasil selamat dari kekacauan ini. Di sore harinya, sepasang ayah dan putrinya itu berjalan untuk mencari perbekalan. Tapi di saat itu juga Yuan terpisah dari ayahnya dan tak sengaja menemukan seekor anjing yang mengingatkan Yuan pada hewan peliharaannya dulu. Saat sadar kalau ia kehilangan Yuan, Hao pun langsung lari untuk mencari Yuan. Karena hari jika sudah gelap, maka tanaman akan mulai hidup dan menyerang makhluk hidup lainnya. Hao kemudian menemukan Yuan sedang melihat ke arah pohon yang mengikat beberapa mayat manusia. Hao pun segera membawa putrinya itu pergi, tapi tanaman-tanaman itu mulai mengejarnya. Keduanya kemudian lari sebisa mungkin hingga akhirnya sampai di tempat tinggal mereka di sebuah gedung lap. Setelah kejadian itu, Hao pun memberikan Yuan jam tangan yang sudah dipasang GPS. Jadi ia bisa melacak keberadaan Yuan. Di malam harinya, Hao lalu menggunakan radionya untuk menemukan pelintas lain yang masih selamat. Tapi karena terlalu ngantuk, Hao pun akhirnya tertidur dan melewatkan 2 kejadian, yaitu tanaman yang mulai merambat ke tempat tinggalnya dan radio mendapatkan sinyal dari pasukan gabungan, guys. Dalam tidurnya itu, Hao bermimpi tentang awal bencana ini terjadi, di mana saat itu Hao bersama istrinya yang bernama Yeyen dan juga Yuan sedang terjebak di dalam kemacetan beberapa jam. Di situ Yeyen telah fokus ke depan laptopnya karena khawatir dengan proyeknya tentang pencegahan kekeringan. Tetapi tiba-tiba orang-orang mulai berlarian dan burung-burung juga terbang secara bergelomboran. Yeyen kemudian mendapatkan telepon dari pihak laboratorium yang menyampaikan bahwa proyek yang mereka kerjakan mulai kehilangan kendali. Di saat itulah kekacauan dimulai. Orang-orang mulai berteriak histeris bahagia dan mengaku melihat tanaman merambat mengejar mereka. Xin kemudian memperlihatkan kembali Hao yang terbangun dari tidurnya karena mendengar teriakan dari Yuan di mana tanaman merambat menerobos lantai lalu menarik tubuh Yuan dan membawanya. Hao pun langsung mencari keberadaan Yuan dengan melacak menggunakan jam tangannya. Sinyal GPS itu lalu membawa Hao ke sebuah gedung tua yang penuh tanaman dan hanya menemukan jam tangan Yuan saja. Jadi ia pun lanjut mencari lagi menggunakan sinar UV sehingga membuat tanaman itu mulai menghindar. Di saat yang sama, Hao pun kemudian mendengarkan teriakan Yuan. Hao pun langsung berlari ke arah suara itu dan melihat Yuan sedang bersembunyi dari tumbuhan merambat. Hao lalu melemparkan beberapa benda untuk mengusir tanaman tersebut. Ia juga memecahkan beberapa jendela di sekitar sehingga sinar matahari bisa masuk dan membuat tanaman itu menghindar. Tapi tanaman merambat itu berhasil menjatuhkan Hao hingga kepalanya terbentur. Di saat itulah di mana Yeyen membawa Hao dan Yuan ke laboratorium untuk membereskan eksperimennya.
Yayan lalu mencari tahu penyebab kesalahan dalam eksperimennya. Ia juga berpikir kalau ia bisa memodifikasi formula untuk melemahkan tanaman. Setelah ditelusuri, ternyata tanaman-tanaman merambat itu saling terhubung dengan pusatnya yang di akar jaringan. Tapi di waktu yang sama, tiba-tiba tembok yang runtuh karena adanya tanaman-tanaman merambat raksasa yang menangkapnya si Yayan. Hao pun segera meraih tangan istrinya itu dan mencoba menariknya kembali. Namun tanaman merambat itu mulai bermunculan lalu mengambil Yuan. Hal ini membuat Hao bingung harus menyelamatkan istrinya ataupun putrinya. Alhasil Yayan memintai Hao agar melepaskannya dan menyelamatkan putrinya, guys. Lalu tak lama kemudian Hao terbangun karena tanaman itu mencoba membawanya. Sampai akhirnya sebuah granat UV jatuh ke lantai dan menerangi ruangan. Ternyata itu aksi dari prajurit Limo yang langsung mengalahkan tanaman itu dan menyelamatkan Hao. Setelah itu anggota tim lain masuk. Mereka adalah Kapten Feng, Li, 21, Gui, Stun, dan Jing. Serangan terus berlanjut, sedangkan salah satu prajurit bernama Lei memasang radio UFA untuk mengusir tanaman-tanaman itu. Namun lagi-lagi tanaman itu menarik Li sehingga salah satu dari mereka yaitu 21 mengambil alih mesin radiator. Kapten Feng juga hampir terseret oleh tanaman tersebut. Namun untungnya Yuan menyelamatkannya dengan mengarahkan senter ke arah tanaman tersebut. Hao lalu ikut bergabung membantu 21 karena ia dulu seorang teknisi. Alhasil, radiator itu pun akhirnya aktif dan memancarkan cahaya sekuat sehingga membuat tanaman merambat itu pergi, guys. An operation team of the Joint Force. Para anggota tim kemudian menjelaskan ke Hao kalau mereka merupakan tim operasi yang bekerja untuk pasukan gabungan. Mereka tergabung dari para tentara yang masih hidup dan diberikan misi untuk melawan tanaman merambat. Kapten Feng lalu menelpon pangkalan untuk menjelaskan misi mereka tertunda karena regen yang dia bawa telah rusak. Jadi mereka datang ke gedung lab ini untuk memperbaikinya, guys. Everyone else stand by. Yes, sir. It's okay. What's this? Selagi mereka memperbaikinya, Kapten Feng menunjukkan foto putrinya ke Yuan. Sayangnya Kapten Feng kehilangan putrinya selama bencana ini terjadi, yang membuat Feng berharap ia bisa mengadopsi Yuan sebagai gantinya. Tentunya hal itu membuat Hao tak nyaman. 21 dan Limo hanya menyelesaikan ke Hao kalau para ilmuwan menemukan jaringan akar besar di bawah tanah yang akan mengakhiri umat manusia jika wabah ini terjadi. Peristiwa ini tersebut sebagai gelombang hijau dan waktu yang tersisa adalah 54 jam lagi sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi, berbagai tim di seluruh dunia harus menemukan akses ke akar itu dan menyuntikkannya dengan regen hidresida yang berfungsi obat penenang tanaman secara permanen, guys. Speaking of the reagent, Di tengah obrolan itu, gedung tiba-tiba gemetar yang disebabkan oleh munculnya tanaman merambat yang mulai menghancurkan radiator UVA dan menjatuhkan mereka. Para prajurit kemudian lanjut melepaskan tembakan, sedangkan Limo menghampiri Li dalam keadaan terluka parah. Lee! Di sisi lain, Hao dan Yuan juga terjatuh dan menghindari keberadaan tanaman mirip ular raksasa mulai mendekat. Tapi tanaman ini tidak bisa melihat dan memburu hanya dengan mengandalkan suara saja. Saat mereka mencoba menghindar dengan berjalan secara diam-diam, tapi Yuan tak sengaja menyenggol lemari dan menjatuhkan beberapa kaleng. Alhasil suara berisik itu membuat tanaman terbalik dan mengejar Yuan. Yuan pun langsung lari ketakutan dan akhirnya terjatuh. Jadi Hao dan Limo segera menghentikan tanaman itu. Sementara Li muncul sambil melepaskan tembakan ke arah tanaman tersebut. Tapi sayangnya Li malah tertangkap dan ia memberitahu yang lainnya agar kabur terlebih dahulu sebelum akhirnya ia mengaktifkan granat yang meledakkan dirinya bersama tanaman tersebut, guys. Karena mereka kini kehilangan Li yang satu-satunya bisa menangani regen. Jadi Kapten Feng meminta Hao untuk bergabung dengan mereka menjadi insinyur baru mereka. Namun Hao menolak karena ia lebih memprioritaskan mengurus dirinya sendiri dan juga Yuan. Meskipun yang lain mencoba meyakinkan Hao agar bergabung, akan tetapi Hao tetap dengan pendiriannya dan menolak untuk bergabung dengan mereka.
Jadi, mereka pun memahami keputusan Hao dan meninggalkan sepasang ayah dan putrinya itu. Tapi saat anggota tim sudah mulai menjauh, Yuan mengungkapkan kalau ia ingin bergabung dengan mereka karena ingin seperti ibunya yang mencoba menyelamatkan dunia. Alhasil Hao pun tak punya pilihan lain dan memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Ma'am? Mereka kemudian melanjutkan perjalanan melewati kota di mana mereka menemukan biang lalah yang rusak. Dan Hao pun memberitahukan Yuan kalau tempat itu menjadi tempat ayah dan ibunya bertemu. Hao juga berjanji kepada Yuan akan membawanya ke taman hiburan setelah dunia ini membaik. Dan percakapan mereka berdua itu membuat Stone ingin melamar Ching. Lalu Stone juga memberinya jimat keberuntungan khusus yang pernah diberikan oleh ibunya ke Ching. Namun Ching malah menolaknya. Tak lama kemudian cuaca mulai berubah. 21 lalu mendapatkan pesan dari tim lainnya yang berisi tentang kalau gelombang hijau akan terjadi lebih awal dari perkiraan mereka. Selang tak lama gempa mulai terjadi hingga meruntuhkan bangunan-bangunan, dan di saat itulah tanda gelombang hijau akan muncul, guys. Mereka pun langsung berlari menuju ke sebuah bus untuk bersembunyi. Namun, Stone terjatuh dan tertinggal oleh mereka. Tak hanya itu saja, tanah itu juga mulai retak sehingga tak ada jalan bagi Stone untuk menyeberang. Alhasil, ia berlari untuk melemparkan regennya ke Ching sebelum ia dibunuh oleh tanaman hidup. Setelah para anggota masuk ke dalam bus, tanaman itu mulai menggila dan melemparkan bus sampai jauh, yang akhirnya mendarat di jendela sebuah gedung. Para anggota yang selamat kemudian turun dan merenungi kematian Stone. Ching juga menemukan jimat milik Stone yang sengaja ia ikatkan pada regen, sehingga Zing bisa menyimpannya. Dalam insiden tadi, Kapten Feng juga terluka di bagian tangannya. Jadi Yuan datang untuk menghampirinya dan memberikan Feng Hansa Plus, guys. Mereka lalu melihat menara di seberang jalan dan berencana ke sana untuk mendapatkan sinyal yang lebih kuat. Dan untuk mencapai mereka harus menyeberangi jembatan tipis yang sudah rentan. Meskipun mereka sudah berjalan secara pelan-pelan, tapi 21 hampir terjatuh. Untungnya ia bisa bertahan dan melanjutkan jalannya dengan merangkak. Namun, tiba-tiba sebuah gedung di dekat mereka mulai runtuh, sehingga membuat Yuan terjatuh dan terkena anginnya. Kapten Feng langsung refleks melompat dengan tali pengait dan berhasil meraih Yuan. Hao lalu mencoba menarik mereka ke atas, tapi terlalu berat dan membuat mereka hampir terjatuh dari jembatan. Alhasil, Feng pun tak ada pilihan lain selain mengorbankan dirinya sendiri. Tapi sebelum itu, Feng menyerahkan tugas ke pembinanya, Ke Limo, dan ia lalu mengikatkan tali ke Yuan, sehingga akhirnya sebelum ia melompat. Setelah menyelamatkan Yuan, para tim kemudian segera pergi ke menara di depan. Namun di saat Hao hampir mencapai menara jembatan itu, tiba-tiba roboh. Jadi ia langsung melempar Yuan ke arah tim, sedangkan Hao tak terlihat lagi. Semua orang pun mengira kalau Hao terjatuh, tapi ternyata Hao berhasil bertahan di tepi jendela. Jadi Limo segera menariknya masuk. Tak lama kemudian mereka menemukan ruang komunikasi utama di mana Hao memperbaiki generator agar listrik tetap menyala. Sedangkan 21 menghubungkan komputernya dengan menghubungi pangkalan. Tapi saat Limo mencoba memberitahu pangkalan tentang gelombang yang akan datang lebih awal, komandan mengungkapkan kalau ia sudah tahu karena tim dari negara lain mengalami masalah yang sama. Dan jika dihitung, maka mereka hanya memiliki waktu 4 jam sebelum gelombang itu terjadi. Tak lama kemudian, komandan tinggi pasukan gelombang mulai menyiarkan pesan ke seluruh dunia, di mana ia mengungkapkan kalau ilmuwan mereka sudah menemukan jaringan akar menciptakan pelindung di pinggirnya.
yang menggunakan tanaman bawah tanah dan juga mikroorganisme, yang artinya jika regen saja tidak akan mampu menembus ke dalam akar, dan kalau mereka menggunakan senjata nuklir maka bumi akan menjadi tambah rusak. Alhasil mereka pun tak ada pilihan lain selain membatalkan misi tersebut, guys. Setelah mendengar hal ini, 21 menjelaskan cara singkat tentang cara kerja pelindung akar menggunakan telur. Hal itu membuat Hao menemukan ide baru. Ia lalu mengambil pidato komando dan memberitahu bagaimana mereka semua kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Jadi ia memohon untuk diberi satu kesempatan lagi untuk menyelesaikan misi ini. Komandan lalu membiarkan keputusan ada di tim lain, dan dengan segera tim dari seluruh dunia setuju untuk mencoba menyelesaikan misi ini meskipun peluang mereka untuk menang sangatlah kecil. Operation Team C8683. Let's go. Limo dan yang lainnya kemudian pergi melintas kota dan menuju ke stasiun peluncuran yang berisi bor raksasa. Sesampai di sana, mereka menghubungkan regen ke mesin bor dan mengirimkannya ke bawah tanah. Tapi sesuai prediksi mereka, kalau mesin pengebornya tak bisa menembus pelindung akar. What's going on? Sedangkan tanaman itu mulai menyerang stasiun hingga membuat komunikasi terganggu. Lalu bersama dengan itu suara letusan terdengar dan ternyata berasal dari Gunung Merapi di dekat mereka. Lemo pun memberitahu yang lain kalau stasiun di tengah ini panas Gunung Merapi melalui 4 sistem pemeliharaan bawah tanah. Jadi Hao berpikir kalau magma Gunung Merapi bisa digunakan untuk menghancurkan pelindung akar. Sementara itu 21 menemukan peta stasiun, sedangkan Gui menemukan sekotak bahan peledak. Alhasil mereka sepakat untuk masuk melewati titik akses utama dan meledakkan seluruh sistem pemeliharaan. Hao kemudian mengajukan dirinya untuk ikut pergi karena hanya ia yang tahu cara menangani mesin itu. Mengetahui seberapa bahayanya itu, Yuan pun mulai menangis. Namun Hao berjanji kalau ia akan segera kembali. I promise. Will, Limo, serta Hao kemudian naik ke lift menuju ke titik akses. Dan di saat mereka sampai ke koridor, mereka mendapati lorong sudah dipenuhi oleh tumbuhan hidup. Ketiganya pun langsung melakukan serangan ke tumbuhan tersebut. Namun di tengah itu Will tak sengaja menjatuhkan bomnya, sehingga membuat bom itu menghitung mundur sebelum meledak. Bersama dengan hal itu, salah satu tanaman menggigit kaki Hao. Untungnya Limo langsung memotong tanaman tersebut. Lalu saat Limo sedang membantu Hao, Will nekat mengambil keputusan untuk membiarkan si tanaman menangkapnya. Kemudian ia menghentikan granat. Dan akhirnya meledakkan Gui serta tanaman tersebut, guys. Tak selang lama, Hao dan Limo mencapai sistem pemeliharaan. Hao lalu menyuruh Limo untuk mencari benda yang bisa digunakan untuk mendobrak pintu yang terkunci. Tapi ternyata itu hanya trik, karena Hao bisa membuka pintu itu dan langsung menguncinya. Hal ini dilakukan agar Limo tidak menjadi korban selanjutnya. Hao juga sempat berpesan ke Limo agar menjaga Yuan sebelum ia lari sambil membawa bom tersebut. Limo pun kembali untuk menemui Yuan dan menyampaikan kabar buruk itu. Sementara itu, tanaman merambat terus menyerang area stasiun hingga membuat Hao terjatuh. Namun ia segera terbangun setelah mendengar suara siaran. Ia mengucapkan selamat tinggal pada umat manusia karena berpikir dunia benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Hao pun tak membiarkan hal itu terjadi. Jadi ia sebisa mungkin berjalan ke sistem pemeliharaan dan melalui kamera keamanan ia mengucapkan selamat tinggal perpisahan ke Yuan sebelum bom meledak, guys. Setelah bom meledak, seketika magma masuk secara efektif menghancurkan pelindung akar. Alhasil, regen yang tadinya dibor akhirnya masuk dalam jaringan akar dan menyebabkan saluran tanaman hidup lalu mati kembali. Melihat keberhasilan ini, semua umat manusia pun mulai merayakan. Anggota tim yang tersisa lalu keluar stasiun untuk menyaksikan tanaman itu sudah mati.
Setelah kejadian ini, Hyuan mengingatkan semua orang kalau tragedi ini adalah peringatan agar masyarakat mulai menjaga planet bumi, dan film pun akhirnya berakhir. By sacrificing his own life. Oke guys, itulah alur cerita dari Restart the Earth. Dan gua mau ucapin juga selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Sekian dulu ya guys, sampai berjumpa kita di video selanjutnya. Bye-bye.